Tapi uniknya Pak Ujang ini hanya dengan uang 600.000 dan 1 ember pasir bisa bangun rumah. Bangun rumah. Di belakang itu rumahnya teman-teman. Luar biasa ini. Terus pasang fondasi, ya alhamdulillah. Setelah bawa 1 ember, lama kelamaan nggak tahu apa itu kun punya Allah. Pasir itu malamnya ada pasir itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi untuk teman-teman kalian semua. Subscriber Cakra Panorama, semoga sehat selalu. Dan hari ini kita berada di Pasir Padang, Desa Sari Mekar, Kecamatan Jati Tunggal, ikut Sumedang, ya, Sumedang, Jawa Barat. Dan hari ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ujang Barokah. Nah, beliau dulunya rumahnya di belakang saya sana, dan kemudian diusir dengan uang 600.000 dan 1 pasir 1 ember. Beliau tuh mendirikan rumah mewah. Kata beliau, itu adalah rumahku, adalah istanaku, teman. Nah, di belakang sana nanti kita akan tanya-tanya beliau ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus ya untuk explore kita kali ini. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, umur berapa Pak? Umur sekarang udah 54 tahun, kurang lebih. Kelahiran tahun 70 Pak. Masih seger. Beneran mah kenceng gitu. Apa nih rahasianya Pak? Enggak apa-apa. Itu rahasia Allah mungkin Pak. Iya, jadi Pak Ujang ini barusan sempet sih aku singgung begitu. Iya. Diusir dari rumah tua sama pemiliknya, Pemilik tanah. Iya. Begitu ya. Iya. Terus dengan uang 600.000, Iya. pasir 1 ember, Iya. bisa membuat rumah. Iya. Nah ini penonton pasti penasaran. Iya. Karena apa sih target, apalagi kalau sudah berkeluarga, itu apa sih targetnya? Punya rumah Pak. Iya. Dan sekarang Iya. kalau nggak punya uang 200 juta, Nggak punya rumah. nggak punya rumah ya. Iya. Ya punya sih, tapi ya, gimana itu. Iya. Nah Tapi- ini kita ulik rahasianya Pak. Tapi uniknya Pak Ujang ini hanya dengan uang 600.000 dan 1 ember pasir bisa bangun rumah. Bangun rumah. Di belakang Belakang itu itu. rumahnya teman-teman. Luar biasa nih. Nah ini ayo kita sambil jalan-jalan Iya. Pak, sama cerita kronologi Iya. awalnya nih, lebih Iya. lengkapnya gimana Pak? Iya. Oke, gimana Pak? Ya ceritanya, nanti Pak? ceritanya aja. Oke, Di terima sana kasih. aja, di Iya, Pak. rumah aja. Oke. Biar enak Pak. Ceritanya iya. Sambil ini nanti ngobrolnya Iya. ada bahasa-bahasa Sundanya begitu Pak. Iya, Gak apa-apa iya, Pak. iya. Sama ajarin kita Iya. bahasa Sunda ya Pak ya, karena Iya. kita dan Jawa Timur. Dulunya saya bermukim di sana Pak. Di rumah ini. Cuman tanahnya ini kan numpang di tanah orang. Ya setelah itu dikasih waktu 2 minggu kurang lebih sama yang punya tanah, harus dipindahkan dari sana, dipindahkan. Kan saya bingung Pak, bingung untuk mencari tanah kemana, cuman punya modal uang 600.000 rupiah. Harus bongkar rumah, harus mendirikan rumah lagi, dan untuk melindungi anak-anak dan istri saya Pak. Iya. Itu saya itu sampai gimana ini caranya. Kalau pakai cara negatif saya tidak mungkin. Iya. Saya tidak mau melanggar sesuatu ajaran dari Allah Pak. Iya. Itu. Cuman saya bermunajat kepada Yang Maha Kuasa dengan meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan sholat istikharah. Uang 600.000 ini kalau bahasa Sunda mah masih kena naon ya banyak. Nah, masih kena naon. Cuman setelah saya beristikharah bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, bersemedi untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa dengan pelantaraannya para leluhur, alhamdulillah di pas waktu jam 1 malam itu ada suara tanpa ada wujud. Uang 600.000 itu gunakan dengan baik, rumah bongkar, pindahkan, cuman materialnya jangan disisakan, harus dipasang lagi sama pasir-pasirnya. Permulaan saya bawa
pasir 1 ember dari sana, Iya, Pak. ular salah 1 ember, terus pasang fondasi. Ya alhamdulillah. Setelah bawa 1 ember, lama kelamaan nggak tahu apa itu kun payakunya Allah. Pasir itu malamnya ada pasir itu. Mungkin pasir itu yang dari awal itu, pasir awal rumah yang saya bongkar dipakai lagi di sini. Gitu, Jadi Pak. pasir itu seolah-olah itu bertambah banyak begitu. Kayaknya ada yang apa namanya, kata orang Sunda mah aya nunggu jalan, Pak. Aya nunggu jalan di Apa itu? tengah malam. Ada yang ikut mengambil pasir bekas di tengah malam dengan secara gaib. Alhamdulillah pagi-paginya ada. Tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah tahun 2022. Itu Jadi- kan saya ini baru 2 tahun berjalan. Iya. Sekarang 26 awal ya. Iya, Pak. Baru awal 2022. Itu. Kalau boleh tahu, Pak, yang suara tanpa wujud itu siapa itu, Pak? Yang suara tanpa wujud itu kalau saya yang suara tanpa wujud itu ya yang sering dikasih doa sama saya, sering dikasih hadoroh bacaan surat Al-Fatihah itu yaitu ya leluhur saya, Pak. Apa bisa disebutkan Bapak Paduka, Bapak Insinyur Soekarno, suaranya saya tidak asing lagi. Coba aja kamu gunakan dengan baik uang 600.000 ini, belanjakan sama kamu sama pasir. Cuman dapat semen itu 600.000 itu cuman dapat semen 4 bal paku 1 kilo, Pak. Ya, kata beliau, jangan sekali-kali kamu kasbon atau kata bahasa Sunda mah Hutang. anyuknya hutang, pergunakan dengan baik. Saya itu awalnya nggak percaya, Pak. Apakah ini cuman Halusinasi. apakah ini Benar-benar ketujuh. dari sisi-sisi yang lain? Tapi saya coba sama istri saya belanja ke material. Padahal yang punya material itu saya kenal, teman saya putra kembar itu. Sampai istri saya itu kekurangan semen, mau ngutang semen 2 bal, biar jadi 6 bal ya, jadi 6 bal. Dia nggak ngasih, katanya yang punyanya nggak ada, cuman ada pegawainya. Dia itu memang pegawainya itu betul amanah dari yang punya Juragannya. toko, dari juragannya. Kalau tidak ada beliau, jangan sampai ngutangin barang material. Saya coba nggak ngasih, Pak. Jadi benar-benar benar-benar itu ada suara tanpa wujud, itu benar-benar itu. suaranya memang kayak Insinyur Soekarno. Iya, nggak asing lagi. Gak asing lagi. Iya, pas Seperti jam, halnya kita dengar-dengar di TV, Iya. Pak Soekarno pidato gitu. iya, jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam waktu saya habis sholat istikharah dan sholat tahajud sambil bermunajat kepada Allah. Gimana caranya? Ini saya punya uang 600.000 rupiah, tapi saya ingin melindungi anak-anak dan istri saya. Ya. Dari kekuatan suara itulah sehingga Bapak yakin jadi nih rumah nih. Yakin jadi, iya yakin jadi. Karena juga di sisi Iya. lain yakinnya Bapak itu Iya. suara Insinyur Soekarno. Iya. Oke. Dikarenakan Allah tidak tidur, Pak. Siapa orang yang dianiaya mungkin ada jalan keluarnya. Ayo Pak, kita Ya, lihat Pak rumahnya. sambil Pak. duduk-duduk, Pak, di sana. Pak Ujang Barokah. Luar biasa ini teman-teman. Jadi hal yang perlu kita petik dari ini kejadian Pak Ujang Barokah ini adalah kalau kondisi susah harusnya itu selalu ataupun semakin dekat sama Allah. Sama Allah, iya, Pak. Sama Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Pak, betul, iya. Atau paling tidak jangan banyak berpikir ataupun Iya. ini semakin galau gitu Iya. ya Pak ya, karena jalannya pasti ada. Ada jalannya. Mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik buat orang yang teraniaya, Pak. Bentar Pak, Iya. ayo Pak kita ini Pak, Iya. lihat dulu Pak. Iya. Nah jadi awalnya ini memang benar di sini Iya. bangunnya. Ini Bapak bangun rumah ini dibantu orang nggak sih? Ada Kalau tukang nggak sih? bangun rumah ini, saya nggak dibantu sama warga, sama orang.
Cuman saya sendiri dibantu sama istri saya dan anak-anak saya juga dalam waktu masih sekolah. Kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak. Dikarenakan dia harus mengejar target belajar itu, Pak. Iya. Ya, meskipun modelnya nih ya Pak ya, mohon maaf ya, modelnya tidak sama dengan rumah-rumah yang lain. Iya. Kalau dari kejauhan kayak musola Pak. Iya, kayak musola, iya, ya, Pak ya. Iya, iya. Tapi teman-teman, ini benar-benar rumah begitu ya. Iya. Dan sangat aman sekali untuk berteduh. Buktinya Pak Ujang Barokah sudah sekitar 4 tahun di sini ya Pak ya. 2 tahun, Pak. 2 2 tahun tahunan. kurang lebih, ya. Dan aku yang jadi penasaran banget nih Pak, di sini banyak sekali foto-foto ataupun poster-poster begitu ya Pak ya. Iya. Ada yang lebih dominan sih ini Insinyur Soekarno, Iya. Presiden ke-1 Iya, presiden Indonesia. pertama, iya. Iya, Presiden pertama Iya. Indonesia. Iya. Pak, apa alasannya? Apakah karena itu tadi atau Iya. ada alasan yang Enggak, lain? alasannya ini saya ini kan dulu bapak saya itu teman dekat beliau. Seperjuangan. Seperjuangan. Ya, maklumlah. Seandainya saya sebagai rakyat, walaupun tidak pernah di presidenan sama beliau, tapi saya itu menghormati bahwa sosok beliau itu adalah bapak proklamator, Pak. Yang membabat alas, Membabat alas Indonesia, ya. Sampai Indonesia sekarang menjadi merdeka. Iya, Cuman- banyak sekali teman-teman. Nah, boleh dijelasin apa? Karena aku sepertinya spiritual Pak Ujang ini banget gitu loh, Iya. ngena gitu loh. Bisa dijelasin Pak, ini ada foto begitu ya, Iya, Pak Soekarno sama siapa itu di belakangnya itu Pak? Ibu Ratu Roro Kidul, Pak. Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul itu. Nah, ini aku minta penjelasan sama Iya. Pak Ujang nih. Iya. Sepertinya Pak Ujang lebih kenal begitu sama Iya. Insinyur Soekarno ya. Iya. Pak, beneran nggak sih? Kan aku lihatnya cuma sumber-sumber berita Iya. ataupun TV Iya. ataupun YouTube gitu. Kalau Pak Insinyur Soekarno itu ada hubungan sama Bunda Ratu Kidul. Kalau hubungan beliau sareng Bunda Ratu Kidul itu cuman sebatas hubungan antara saudara, Pak. Antara saudara. Bukan ya, menikah kayak seperti di berita-berita bukan, gitu. bukan menikah. Kalau seandainya beliau menikah, orang-orang yang sekarang bahwa beliau itu katanya menikah dengan Bunda Ratu ya. Ya, dia yang bilang nikah dengan beliau harus tahu nikahnya harinya apa, tanggal berapa, dan tahun berapa. Iya. Sedangkan dulu sebelum Bapak Presiden lahir, Bunda Ratu kan udah ada. Ya, Karena kan Bunda Ratu itu di zaman Eyang Prabu Siliwangi, Prabu anaknya Siliwangi. juga anak Prabu Siliwangi. Maksudnya apa nih? Dia itu kan anaknya Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama. Oh iya kah Pak? Ya, Rara Santang itu bukan? bukan Ibu Hajah Nurpatmi atau Ibu Batara Gusti. Jadi Bunda Kanjeng siapa sih, gimana sih nyebutnya sih, Kanjeng Ratu Kidul gitu aja ya Pak ya? Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul itu adalah anak dari Prabu Prabu Siliwangi Siliwangi yang ya. Yang pertama pertama Iya. dari istri yang pertama. dari istri yang pertama namanya Ibu Batara Gusti. Kalau sekarang dia udah ganti nama menjadi Ibu Ratu Kidul, Ibu Hajah Nurpatmi. Oh, kok ada hajahnya nih? Hajahnya itu kan Karena hajah ini kan ada semacam ini identitas Iya. tertentu begitu. Iya. Maksudnya gimana tuh? kalau orang sudah punya ibu sebagai gelar hajah, berarti itu ibu Sudah. atau adil, ibu bijaksana, Oh, gitu. ibu yang paling bijaksana kepada sesama makhluknya atau kepada rakyatnya itu, Pak. Makanya orang tua dulu memberikan gelar kepada ibu itu sebagai hajah. Boleh lihat-lihat Pak ke dalam? Boleh, Pak? mangga. Aduh. Iya. Aku boleh dong minta ilmunya nanti. 600.000 loh teman-teman. Iya. 600.000 terus sama pasir 1 ember gitu loh. Iya. Kok bisa gitu loh? Bukan hanya di luar logika, mustahil Iya. aku bilang. 600.000 itu sekarang ini Pak, yang apa, bantuan PKH itu. Iya, iya. Tapi itu kan kehendak Allah. Asal kita yakin bahwa Allah tidak tidur, kita meminta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu Itu ya ilmu dengan Pak ya. keadilan dan kebijaksanaan
aku ingin membuat rumah dengan bermodalkan uang 600.000 rupiah. Itu aja, Pak. Tidak ada yang tidak Tidak mungkin mungkin. jikalau Allah Iya, sudah menghendaki. iya, Begitu Pak bahasanya iya. Pak ya. Kalau Allah kan kata orang Sunda mendirikan dunia itu nggak pakai bekong, nggak pakai apa-apa, Pak. Cuman kun payakun itu Jadi, aja. Jadi iya, betul. terjadilah iya Pak itu. Pak, ukuran berapa ini rumah Pak? Kalau ukurannya rumah ini Pak 7,5 ke 9. Panjang 9 meter, Lebarnya ketinggiannya berapa? lebar 7 meter, Pak. Oke. Ini. Lantainya, mohon maaf Pak, ini lantainya ala sekedarnya Iya, gitu ya. sekadarnya. Tapi benar-benar bukan kayu teman-teman. Ini tembok loh. Iya, Dalamnya apa di batu Pak? batu Pak ini. Batu ini. Pakai batu alam atau boulder begitu ya Pak? ya? Batu alam, Batu alam. Insya Allah. Jadi materialnya ini juga diambil dari rumah yang Dari lama. rumah yang lama. Kata beliau jangan ada disisakan dari mulai batu, bata, atap, bambu, Semuanya. kayu, dan pasir harus dipakai lagi. Jangan ada yang sisa. Ini rumah disisakan. lama nih, pindahin semuanya nih, tinggal ngerakit lagi. Ngerakit gitu, lagi ibaratnya gitu. ya. Iya, Pak. Betul, Iya, ya. betul. Iya. Nah, aku ngelirik nih dari tadi Iya. Pak, ada tulisan Iya. Padepokan Giri Padang, Iya. Soekarno Medal, Iya. Wijaya Karma. Iya. Ini gimana Pak? Ini padepokannya Bapak? Ini saya sendiri Pak. Di sini bikin padepokan untuk keluarga saya saja sendiri, bukan untuk umum. Dikarenakan saya menghormati dan menghargai perjuangan beliau. Makanya saya didirikan sebagai padepokan untuk memperdalam ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ilmu-ilmu beliau terserap kepada salah satu anak-anak saya, Pak. Boleh minta bocoran satu saja Pak? Iya. Ilmu beliau, Insinyur Soekarno itu Iya. satu saja bocoran Pak. Apa Pak? Kalau ilmu beliau itu hanya kalimullah, Pak. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu pusaka utama beliau, bukan pusaka beliau. Kebanyakan orang katanya tongkat komandonya, jubahnya, pecinya, cuman kalimullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ilmu beliau itu. Siapa yang menjalankan itu tadi, Iya, insya insya Allah Allah. menjadi orang yang mulia. Amin. Begitu ya Pak Iya. ya. Amin. Seperti halnya ini Giri Padang ini, Padang semuanya ini. Iya. Kok ada tulisan Soekarno Medal? Iya. Kalau dari pengertian saya, medal itu kan keluar Pak. Medal itu lahir. Oh, medal itu Medal lah. itu lahir. Jadi maksudnya melahirkan ilmu beliau lagi. Iya, melahirkan ilmu beliau. Kalau- Mudah-mudahan dari perkampungan ini ada seorang satria piningit, Pak. Khususnya dari orang Sunda mungkin ada satria piningit. Medalnya satria piningit itu untuk mesejahterakan rakyat, kemungkinan itu, Pak. Masih simpang siur, aku dapat pengertian Satria Pining itu apa sih sebetulnya? Suatu makhluk kah? Atau hak itu bangsa jin kah? Atau hanya suatu apa istilahnya itu watak seseorang kah? Atau gimana sih Pak pengertian Satria Pining itu? Kalau untuk satria piningit banyak orang digembor-gemborkan ya Pak di internet atau di YouTuber itu katanya ini satria piningit, ini satria piningit. Kalau untuk satria piningit itu seorang satria yang gagah perkasa dan memperhatikan makhluknya itu Pak. Makhluknya. Berarti suatu sifat. Salah sifat, Ya kan? dia punya ilmu, dia tidak sombong. Itu yang dinamakan satria piningit. Sosok orang yang mempunyai sifat itu Iya, tadi begitu iya. bisa dibilang sudah kategori Satria Satria Piningit. Piningit, Berarti iya. tidak satu berarti kan? Tidak satu, Bisa Pak. jadi puluhan Iya. atau lebih begitu Pak ya. Itu betul. Cuman kapasitasnya orang tersebut mungkin mengayomi hanya di suatu kampungnya, Satu satu kampung, desanya, iya. atau satu kabupaten, atau Iya. satu negara, Betul, begitu ya betul, Pak. oke, iya, betul. Untuk di keluarga, cuman untuk keluarga. Ya, Jadilah Satria Piningit, begitu Pak. Iya, betul. Wow, luar biasa teman-teman. Kalau di kampung sepertinya RT itu harus menjadi satria piningit, harus bisa mengayomi masyarakatnya dengan adil dan bijaksana. Kalau satria piningit itu kan kalau salah, kalau benar-benar
Tidak pandang bulu. Itu ibu, Pak? Iya, ibu. Oh. Buat apa itu, Pak? Sama ibu? Boleh. Ibu, aku ngobrol bentar, Bu. Bentar saya mau. Enggak, maksudnya gini, mau mastiin aja gitu. Kan tadi kan sudah keterangan dari Pak Ujang Barokah nih, waktu bangun rumah. Itu bener, Bu, ya 600.000. Iya. Oh, bener. Saya belanjanya. Dia yang belanjanya. Oh, 600.000. Iya. Kebetulan di Bapak. Iya. Bentar, Bu, ya. Iya. Mohon maaf, Bu, Iya. kami banyak maunya. Iya. Jauh-jauh dari Jawa Timur, Iya. pengen lihat rumah 600.000 nih. Iya. Jadi gini, tadi kan aku sudah dapat penjelasan nih dari Pak Ujang Barokah nih, Iya. 600.000 sama pasir 1 ember ya. Kalau dari ibu sendiri nih ya perlu nih. Iya. Siapa tahu ini penjelasannya agak sama. Kan gitu ya? Iya. Mohon maaf Bu, bergurau. Jadi gini Bu, Iya. benar yang dikatakan Pak Ujang itu. Iya. Awalnya bangun rumah ini cuman bermodal uang 600.000 dan pasir 1 ember. Saya yang belanjanya ke material waktu itu, ke material Pak Haji Agus mau beli semen 5, cuman mau kasban Wow. 4 ya, Iya. kasban 1 nggak dikasih. Mau ngutang nih, mau kasbon yang Kasbon 1 nggak gak dikasih. Alasannya karena Alasannya, itu pegawainya. Pak Hajinya nggak ada, Mm-mm. itu aja. Ya betul itu uang 600.000. Dikerjain berdua sama anak. Iya. Jadi Benar-benar. rumah semewah ini hanya dibangun dengan uang 600.000 dan pasir 1 ember. Iya. Rumah mewah ini Bu. Kalau versi saya, kalau versi saya mah Sudah rumah mewah. mewah Bu. Dengan uang 600.000 Iya. dan 1 ember pasir gitu ya. Iya, 600.000 bisa bangun rumah mewah. Iya. Mewah. Kalau versi saya mah rumah mewah Pak. Kalau versi orang-orang yang lain mungkin ini wah nggak mewah. Iya nggak masalah. Mungkin beliaunya lebih ini gitu, lebih Kalau mampu. untuk saya walaupun rumah begini ya istana buat. Istana. Istana. Ya, istana buat Rumahku, istanaku. Yang penting untuk Istanaku. bisa beribadah. Bisa beribadah, berteduh, ya kan Iya, nyaman. Nyaman, iya. Dan di sini adem Bu. Karena pegunungan mungkin Pak ya. Iya, Jadi Gunung Cakrabuana. Iya, sakingan Gunung Cakrabuana. Ibu, waktu itu nih masa-masa yang benar-benar menjadi orang, mohon maaf nih, orang yang teraniaya karena Iya. kondisinya memang diusir Ibu ya. Diusir sama kelihatan. Mungkin tegarnya Bapak tidak sama dengan tegarnya Ibu gitu Iya. loh. Ibu waktu itu ngerasain gimana Bu? Ya sakit hati. Ya sakit. Nyamannya juga diusir ya manusiawi. Hati ini pasti bergejolak, berubah begitu ya Bu ya. Tapi yakin aja bahwa Allah maha memberi, maha menyelesaikan masalah begitu ya Ibu ya. Oke. Pak, aku Iya. satu minta keterangan di Iya. poster di depan itu. Iya. Iya Pak ya. Iya, Bu iya. terima kasih ya Ibu Iya, ya iya. atas penjelasannya. Iya. Biasa teman-teman. Iya. Rumahku, istanaku. Jadi ini adalah rumahnya ya. Dan ini Pak, aku mau minta penjelasan ini Pak. Nah, jangankan saya ya, Iya. kebanyakan orang lah Iya. pasti mikirnya ini pasti nih Insinyur Soekarno yang ini. Iya. Yang ini siapa nih gitu kan Pak? Ya, kalau yang ini Bunda Ratu Roro Kidul Pak. Oh, Sekarang kan udah dia udah naik haji. Ya. Udah naik haji, dia udah Islam. gitu. Iya. Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Roro Kidul. Iya. Tapi beda sama Nyi Belorong itu beda ya? Beda. Oh beda ya? Cuman kalau ini Bunda Ratu itu ini Belorong itu kan dia anaknya beliau. Gitu. Anaknya beliau. Pak, Anak beliau. aku pengen minta keterangannya Iya. nih. Maksudnya aku gak mungkin dong tak telan mentah-mentah nih keterangannya. Iya. Kan perlu ini dong, perlu Iya. deskripsi yang lebih meluas. Iya. Apa yang meyakinkan Bapak bahwasannya Bunda Ratu Nyi Roro Kidul itu sudah haji, Iya. gitu ya Pak, terus Iya. berganti nama. Iya. Nah, ini apa nih sebagai alasan dan ataupun ini keterangan dari Bapak nih? Alasannya beliau itu saya yakin beliau udah naik haji itu. Dia sering datang kepada saya pakai kerudung putih dan dia mengucapkan assalamualaikum
assalamualaikum dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya meminta sesuatu, misalnya kayak banyak orang ya minta harta, misalnya ya Pak ya, misalnya minta harta, kayak orang itu kan Bunda Ratu itu banyak hartanya katanya, ini. Saya coba minta sama beliau, kata beliau yang punya harta itu hanya Allah. Kita itu sama makhluk yang Maha Kuasa. Nah, kamu minta aja sama yang Maha Kuasa, cuman dia bisa membantu dengan doa bahwa anak cucunya kelak nanti harus sukses menjadi orang berguna buat bangsa dan negara itu. Berarti di waktu itu Bunda Ratu ini apa ya istilahnya itu memperkenalkan diri. Iya. Ibarat kata gini, Pak, saya Bunda Ratu Nyiro Kidul, sekarang sudah haji dan sudah berganti nama, begitu Pak ya? Iya. Ibaratnya gitu. Iya. Siapa nama? Ibaratnya namanya Ibu Ratu Nimas Saripah. Bunda Ratu Nimas Saripah. Ya teman-teman, apapun keterangannya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena apa? Di dunia ini mau dikasih apapun pasti ada yang ini, begitu ya Pak ya. Yang penting dari Pak Ujang Barokah sudah menjelaskan berdasarkan dari sumber spiritual dan dari spiritual itulah begitu sehingga bisa membangun rumah dengan biaya Rp600.000. Itu awal Pak ya, awal. Cuman kan awal itu. Awal punya Rp600.000 awal namanya. Kalau bikin rumah punya uang Rp600.000 harus ngebongkar, harus diberikan lagi. Kalau dengan enggak izin Allah masa juga. Iya beneran. Jangankan 600.000. Iya. Punya uang 50 juta gitu aja masih. Koteteng. Bisa nggak sih nanti ini gitu Pak?